Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dona Finska Marawijaya, NIM 1919105011076 dari kelas B, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Jadi di video kali ini aku bakal menjelaskan sedikit mengenai tugas dari UTS mata kuliah Perencanaan Pertanian Industrial. Jadi di sini aku sudah mengkaji dari beberapa jurnal dan di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai strategi pengembangan agroindustri sari apel lestari untuk studi kasus di Koperasi Lestari Makmur Desa Wonomulyo Kabupaten Malang. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, mari kita simak video ini. Oke, seperti yang aku bilang tadi, jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai strategi pengembangan agroindustri sari apel lestari, studi kasus di Koperasi Lestari Makmur, Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Latar belakang. Kecamatan Poncokusumo merupakan sentra buah apel di Jawa Timur. Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jumlah jual apel yakni dengan mendukung industrialisasi pertanian melalui agroindustri. Koperasi Lestari Makmur merupakan perintis pertama agroindustri apel di Kecamatan Poncokusumo. Namun, mengingat banyaknya produk-produk sari apel yang ada, maka perlu diadakannya evaluasi sejauh mana pengembangan agroindustri apel yang dilakukan Koperasi Lestari Makmur sebagai upaya pengembangan agroindustri dalam pengelolaan sari apel. Apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi agroindustri sari apel lestari, produksi Koperasi Lestari Makmur saat ini, bagaimana perumusan strategi pengembangan yang seharusnya diterapkan oleh agroindustri sari apel lestari di Koperasi Lestari Makmur, berdasarkan analisis SWOT, alternatif strategi yang dapat digunakan oleh agroindustri sari apel lestari yang sesuai dengan posisi agroindustri yang terletak pada kuadran 1 adalah strategi SO, diantaranya adalah 1. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk dengan menggunakan teknologi yang tepat guna. Strategi 2. Meningkatkan kemampuan material pengelolaan dalam menjalankan usaha dengan dukungan pemerintah daerah setempat. 3. Meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang besar. Nah, selanjutnya ada metode dari penelitian. Metode penelitian ini terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu ada metode kualitatif dan yang kedua ada metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data-data yang bersifat kualitatif, yakni menggambarkan fenomena atau suatu keadaan yang dilukiskan dengan kata-kata yang sesuai dengan informasi di lapangan. Sedangkan analisis kuantitatif merupakan data-data yang diperoleh dari hasil perhitungan. Nah, untuk metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan analisis QSPM. Analisis ini merupakan analisis kuantitatif yang sebelumnya berasal dari analisis kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Sedangkan dalam analisis kualitatif menggunakan analisis SWOT yang merupakan metrik IE, metrik gain strategi, dan metrik SWOT yang digunakan untuk menganalisis strategi pengembangan agroindustri sari apel lestari produksi Koperasi Lestari Makmur. Next. Nah, selanjutnya ada
kita akan memasuk ke pembahasan dan hasil. Jadi yang pertama ada analisis lingkungan internal. Adapun kekuatan dan kelemahan pada agroindustri sari apel lestari sebagai berikut. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan ini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu ada ciri khas produk. Jadi agroindustri sari apel lestari ini memiliki ciri khas produk yaitu bahan baku yang digunakan berupa bahan baku apel asli sehingga mempunyai cita rasa yang alami berupa sari apel. Selain itu, penggunaan gula asli sebagai campuran pada sari apel lestari ini menjadikan produk berkualitas dan aman dikonsumsi, sedangkan bahan baku pendukung yang diberikan pada pembuatan sari apel hanya sebagai tambahan saja. Poin yang kedua ada izin usaha. Pada agroindustri sari apel lestari juga terdapat izin usaha yang diberikan pemerintah setempat. Izin usaha pada agroindustri sari apel lestari ini adalah PIRT nomor 2143507027796. Poin yang ketiga yaitu harga produk terjangkau. Nah, pada agroindustri sari apel lestari ini, harga produk sari apel yang ditetapkan oleh produsen sebagai sangat terjangkau, yaitu dijual dengan harga 15.000 untuk kemasan 120 ml dengan isi 27 cup dan 165 ml dengan isi 24 cup. Harga jual ini tergolong lebih murah dibandingkan dengan pesaing lain yang memakai bahan baku utama dan bahan baku penolong yang sama. Nah, untuk yang poin keempat yaitu ada lokasi pemasaran dan pengolahan yang strategis. Lokasi pengelolaan dan pemasaran agroindustri sari apel lestari berada pada tempat yang terpisah, namun jarak tempuh dari lokasi pemasaran dan pengolahan sari apel lestari ini sangatlah dekat. Lokasi pengolahan berada kurang lebih 500 meter dari tempat pemasaran, namun letaknya tidak di pinggir jalan. Akses menuju lokasi pemasaran sari apel ini sangatlah mudah karena terletak di tempat yang strategis berada di pinggir jalan raya Wonomulyo sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian produk sari apel langsung ke lokasi pemasarannya. Poin yang kelima ada produk yang tahan lama. Nah, produk pertanian berupa apel bertujuan untuk mengatasi resiko produk pertanian yang mudah rusak. Oleh karena itu, pada agroindustri sari apel lestari, produk olahan apel yang dihasilkan merupakan produk tahan lama. Masa kadaluarsa sari apel lestari yaitu 3 bulan dari masa produksi, sehingga dalam jangka waktu tersebut sari apel lestari masih bisa dikonsumsi. Poin yang keenam, kemampuan manajerial pengelola. Kemampuan manajerial yang dimiliki pengelola agroindustri sari apel lestari sangatlah baik. Hal tersebut terlihat pada penentuan jumlah pembelian bahan baku berupa apel, penentuan jumlah pembelian bahan penolong, serta penentuan harga jual produk yang digunakan setiap harinya pada saat hari raya tiba. Ketujuh, ada administrasi tercatat dengan baik. Nah, pencatatan keuangan pada agroindustri ini sangat sudah dicatat dengan baik dan rapi. Pemasukan, pengeluaran maupun pinjaman yang dilakukan agroindustri sari apel lestari selama berproduksi sudah tercatat dengan lengkap. Pencatatan administrasi itu sudah menggunakan sistem komputer sehingga terlihat rapi dan sistematis. Next. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama ada teknologi masih sederhana. Jadi, dalam proses pembuatan sari apel lestari ini, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana dengan mesin-mesin yang digunakan untuk memproses pembuatan sari apel masih dilakukan secara manual. Kedua, ada promosi belum efektif. Nah, promosi yang dilakukan agroindustri ini masih belum efektif, yang dilakukan dengan memperkenalkan produk melalui pemeran makanan yang masih berada pada daerah sekitar Poncokusumo dan Kota Malang. Ketiga, ada kemasan produk sederhana. Kemasan produk sari apel sari ini masih sederhana dengan desain pada label sari apel masih kurang menarik. Selain itu, masih terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan label. Pada label neto yang tercantum tidak sesuai dengan isi kemasan. Untuk berat neto terdapat 2 kemasan yaitu 165 ml dan 125 ml. Seharusnya label disendirikan, namun label ini penulisan neto 120 dan 165 ml masih dijadikan satu.
Yang keempat, belum adanya pembagian kerja. Jadi jumlah tenaga kerja pada agroindustri ini sebanyak 5 orang dengan rincian 4 laki-laki dan 1 wanita. Selanjutnya ada kurangnya tenaga kerja. Keterbatasan tenaga kerja pada agroindustri ini membuat proses produksi sangat tidak efektif yang hanya mempunyai 5 orang tenaga kerja. Sedangkan teknologi yang digunakan masih sederhana dan penggunaannya masih sangat manual. Yang keenam, ada kapasitas produksi rendah. Jadi, pada agroindustri sari apel lestari ini, kapasitas produk masih rendah. Hal ini dilihat dari produksi yang dilakukan setiap harinya hanya mampu memproduksi 24 kardus, yaitu dengan rincian 12 kardus kecil dan 12 kardus besar. Namun, sampai saat ini target dari agroindustri sari apel lestari sudah terpenuhi. Next. Nah, selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal. Berdasarkan hasil penelitian ancaman dan peluang pada agroindustri sari apel lestari adalah sebagai berikut. Yang pertama ada peluang. Terdapat 6 poin. Yang pertama, permintaan pasar yang besar. Yang kedua, dukungan pemerintah daerah. Yang ketiga, ada kemudahan dalam peminjaman modal. Yang keempat, ada perkembangan teknologi, dan yang kelima ada pangsa pasar yang masih luas, serta yang keenam ada ketersediaan bahan baku. Next. Selanjutnya ada ancaman, itu ada 4 poin. Yang pertama ada fluktuasi harga bahan baku merupakan ancaman bagi kemajuan agroindustri ini karena walaupun ketersediaan bahan baku selalu ada, jadi harga bahan baku yang mengalami kenaikan akan berpengaruh terhadap kemajuan usaha dan mengakibatkan pendapatan yang diterima produsen berkurang. Yang kedua ada pesaing, dan yang ketiga ada perubahan selera konsumen, serta yang keempat ada perubahan teknologi. Next. Nah, di sini ada tabel penentuan bobot analisis lingkungan internal dan eksternal. Nah, jika dilihat dari tabel, dari hasil analisis lingkungan internal dalam penentuan bobot dan rating diperoleh skor dari hasil perkalian bobot dan rating. Total skor faktor internal pada agroindustri sari apel lestari sebesar 289,6. Artinya agroindustri sari apel ini berada pada posisi internal yang kuat dalam memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi kelemahan karena berada pada posisi atas rata-rata 2,5 dengan total skor kekuatan sebesar 232,5 dan total skor kelemahan sebesar 57,1. Kekuatan utama terletak pada faktor kemampuan manajerial pengelola dan harga produk terjangkau dengan skor sebesar 57,1, sedangkan kelemahan utama terletak pada kurangnya tenaga kerja dengan skor sebesar 15,6. Selanjutnya ada tabel matrik EFE pada agroindustri sari apel lestari. Dapat dilihat pada slide. Nah, dari hasil analisis lingkungan eksternal dalam penentuan bobot dan rating diperoleh skor dari hasil perkalian bobot dan rating. Total skor faktor eksternal pada agroindustri sari apel lestari sebesar 275,6. Artinya agroindustri ini berada pada posisi eksternal yang kuat dalam memanfaatkan peluang untuk mengantisipasi ancaman karena pada posisi di atas rata-rata 2,5 dengan total skor peluang sebesar 191,1 dan total skor ancaman 84,4. Peluang utama terletak pada faktor kontinuitas bahan baku dengan skor sebesar 62,2, sedangkan ancaman utama terletak pada perubahan selera konsumen dengan skor sebesar 84,4. Selanjutnya ada analisis metrik internal eksternal. Jadi di sebelah kiri terdapat
gambar analisis metrik IE agroindustri sari apel lestari. Jadi metrik IE ini diperoleh nilai jumlah skor metrik IVAS sebesar 289,6 dengan jumlah skor metrik EVAS sebesar 275,6. Dari hasil analisis metrik IE pada agroindustri ini berada pada sel 5 atau growth and stability, yang berarti mendukung pertumbuhan menggunakan strategi pertumbuhan melalui konsentrasi, integrasi horizontal, dan strategi stabilitas. Selanjutnya ada analisis metrik grand strategi. Jadi pada sebelah kiri terdapat gambar analisis metrik grand strategi. Dapat diperoleh nilai selisih dari kekuatan dan kelemahan sebesar 175,4 serta selisih dari ancaman dan peluang sebesar 106,4. Pemetaan koordinat ini berada pada kuadran 1, yaitu pada posisi agresif. Pada posisi agresif tersebut mempunyai kekuatan yang besar daripada kelemahan dan peluang yang besar daripada ancaman, sehingga diharapkan agroindustri ini dapat memanfaatkan peluang yang ada. Next, jadi selanjutnya ada analisis SWOT. Berdasarkan analisis ini, maka strategi yang dapat digunakan oleh agroindustri sari apel lestari sesuai dengan posisi agroindustri yang terletak pada kuadran 1 adalah strategi SO, karena pada kuadran 1 mengabarkan kekuatan dan peluang yang lebih besar daripada kelemahan dan ancaman. Maka dengan menerapkan strategi SO diharapkan agroindustri dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai peluang yang ada sehingga usaha ini dapat berkembang. Alternatif strategi tersebut antara lain: 1. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk dengan menggunakan teknologi yang tepat guna S1, S5, S6, O4, O6, O1. 2. Meningkatkan kemampuan manajerial pengelolaan dalam menjalankan usaha dengan dukungan pemerintah daerah setempat. Dan yang 3. Meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang besar. Selanjutnya analisis QSPM. Dari hasil perhitungan dari analisis QSPM, strategi yang harus didahulukan untuk diterapkan dari 3 alternatif strategi bagi agroindustri ini adalah: yang pertama strategi 1, yang kedua strategi 3, yang ketiga strategi 2. Nah, demikian penjelasan aku mengenai strategi pengembangan agroindustri sari apel lestari, studi kasus di Koperasi Lestari Makmur, Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Demikian dari aku. Apabila ada salah kata ataupun kesalahan mohon dimaklumi. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.